Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, wudu memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam Islam, sehingga dengan tidak sahnya wudu seseorang maka dapat menyebabkan solat dan ibadah yang dia lakukan menjadi tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan bagaimana dia berwudu yang benar yang sesuai dengan aturan ilmu fikih. Oleh karena itu di dalam video kali ini saya akan membahas 10 kesalahan fatal dalam berwudu yang tidak banyak diketahui oleh banyak orang. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, jika kita memahami arti wudu dari dua sudut pandang, yaitu ilmu fikih dan ilmu tasawuf atau secara syariat dan hakikat, maka wudu terbagi menjadi dua jenis, yaitu wudu lahir dan juga wudu batin. Bagi para ahli sufi, wudu tidak cukup sebatas membasuh anggota lahir saja, namun mesti keduanya dibasuh, yaitu antara wudu lahir dan juga batin. Bahkan wudu dalam arti membersihkan batin itu jauh lebih sulit jika dibandingkan sekedar membersihkan anggota lahir saja. Adapun yang dimaksud dengan wudu lahir, yaitu wudu sebagaimana biasa kita lakukan sesuai aturan ilmu fikih. Sedangkan yang dimaksud dengan wudu batin, yaitu bertaubat atau menyesali dosa-dosa, menghilangkan dendam atau dengki, meninggalkan penipuan, keraguan, sombong, dan meninggalkan cinta dunia, pujian dari makhluk, dan lain sebagainya. Namun dalam prakteknya, jangankan melakukan wudu batin, melakukan wudu dohir secara ilmu fikih saja, terkadang kita sering melakukan kesalahan sehingga dihukumi tidak sah secara ilmu fikih. Sedangkan jika wudu seseorang tidak sah, maka secara otomatis ibadah solatnya pun tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak diterima solat yang dilakukan tanpa wudu dan tidak diterima sodakoh yang berasal dari harta yang didapat secara tidak halal. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka atas dasar itu perlu kita pahami tentang 10 kesalahan yang sering dilakukan oleh kaum muslimin ketika ia melakukan wudu. Kesalahan yang pertama yaitu tidak membaca bismillah. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda dalam hadisnya, tidak sempurna wudu seseorang yang dilakukan dengan tidak membaca basmalah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian yang kedua yaitu tidak sempurna dalam membasuh anggota wudu. Dan jika seseorang tidak sempurna dalam membasuh anggota wudunya, maka dipastikan ada sebagian anggota wudu yang mungkin tidak terkena air. Sebagaimana dalam riwayat hadis Imam Bukhari rahimahullah, beliau meriwayatkan dalam kitab sahihnya bahwa Muhammad bin Ziyad ia pernah berkata, aku pernah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada saat itu beliau melewati kami dan orang-orang yang sedang melakukan wudu. Kemudian Imam Abu Hurairah berkata,
sempurnakanlah wudu kalian, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh air ketika berwudu dari panasnya api neraka. Bahkan dari sebagian istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang laki-laki yang mengerjakan sholat, namun di punggung kakinya terdapat bagian yang mengkilap karena tidak terbasuh oleh air wudhu seukuran uang dirham. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau menyuruhnya untuk mengulang wudhunya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian yang ketiga yaitu membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali. Dan perilaku seperti ini termasuk was-was, sedangkan was-was itu datangnya dari setan, karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak pernah menambah basuhan dalam anggota wudhunya lebih dari 3 kali balikan. Sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berwudu dengan 3 kali basuhan pada setiap anggota wudhunya. Maka oleh karena itu wajib bagi seorang muslim untuk membuang semua rasa was-was dan keraguan-raguan yang muncul di dalam hati ketika ia selesai mengerjakan wudu, karena itu merupakan dari tipu daya setan. Kemudian yang keempat yaitu boros dalam menggunakan air. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, dan janganlah kalian berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-An'am ayat 141. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau pernah bersabda, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapa yang boros ini wahai Sa'ad? Kemudian Sa'ad yang bingung dengan pertanyaan Nabi tersebut, lalu ia bertanya balik, apakah dalam wudu juga ada perilaku boros wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah pun menjawab kembali, benar wahai Sa'ad, janganlah boros air dalam wudu meskipun kalian berada di pinggir sungai yang banyak airnya. Kemudian yang kelima yaitu menyebut nama Allah di dalam WC. Menurut beberapa sahabat Rasul menyebutkan bahwa jika seseorang bersin di kamar mandi, maka ia tidak boleh mengatakan Alhamdulillah dan tidak boleh mengatakan Yarhamukallah kepada orang yang bersin, dan tidak boleh juga menjawab salam atau menjawab muadzin ketika seseorang sedang berada di kamar mandi. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, beliau menjelaskan bahwa hukumnya makruh berzikir atau menyebut nama Allah ketika seseorang berada di tempat buang air besar atau buang air kecil, baik di padang pasir ataupun di dalam bangunan. Dan hal ini dilakukan untuk menghormati nama Allah Subhanahu wa taala agar namanya tidak disebut di lokasi yang banyak najis yang merupakan tempatnya setan. Kemudian yang keenam yaitu beristinja atau mencuci dubur setelah buang angin. Karena sesungguhnya tidak ada istinja ketika seseorang buang angin atau kentut. Dan istinja hanyalah ketika seseorang buang air kecil dan buang air besar saja, maka tidak disyariatkan bagi yang buang angin untuk melakukan istinja sebelum ia berwudu. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah, beliau berkata bahwa tidak dapat dalam Alkitab dan tidak pula dalam sunnah Rasulullah tentang adanya anjuran istinja setelah buang angin. Yang ada hanyalah dianjurkan berwudu saja. Kemudian yang ketujuh yaitu seseorang yang tertidur kemudian ia tidak mengulangi wudunya. Dari sebagian banyak orang ada yang tertidur ketika berada di masjid, namun kemudian ketika sudah iqomah ia langsung bangkit dan mengerjakan sholat tanpa berwudu kembali. Padahal dalam ilmu fikih, orang yang tidur tidak dalam posisi duduk ataupun dalam posisi duduk namun ia tidak menetapkan tempat duduknya sehingga memungkinkan keluarnya angin ketika tidur, maka wajib baginya untuk berwudu kembali. Kemudian yang kedelapan yaitu meninggalkan istinsyak dan juga istinsyar.
Adapun yang dimaksud dengan istinsyak yaitu menghirup air lewat hidung sampai ke pangkal hidung, dan yang dimaksud dengan istinsyar yaitu mengeluarkan kembali air yang dihirup tadi dari hidung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang berwudu maka hendaklah ia menghirup air ke hidung dan kemudian ia menghembuskannya kembali. Kemudian yang kesembilan yaitu menganggap mengusap leher itu sangat dianjurkan. Padahal sebenarnya hal tersebut bukan sesuatu yang dianjurkan dan tidak termasuk kesunahan dalam berwudu. Kemudian yang ke-10 yaitu berdoa pada saat membasuh anggota wudu. Karena menurut Imam Nawawi bahwa doa-doa saat membasuh anggota wudu itu tidak memiliki dasar atau dalil yang kuat. Sebagaimana dalam fatwa nomor 2588 dikatakan bahwa tidak ada doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat seseorang membasuh dan mengusap anggota wudu. Adapun doa yang dianjurkan yang diketahui secara syar'i yaitu hanyalah membaca basmalah di awal wudu dan mengucap 2 kalimat syahadat di akhir wudu ditambah dengan doa, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, itulah 10 kesalahan dalam berwudu yang tidak banyak diketahui oleh banyak orang. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.